Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimana saja Anda berada, saat ini kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pada saat Hari Raya Idul Fitri kita melakukan berbagai aktivitas yang umumnya kita lakukan adalah melakukan silaturahim dengan sesama, anjang sana dengan tetangga. Itu adalah aktivitas yang sering kita lakukan. Termasuk di dalamnya ada aktivitas yang termasuk masyru'ah, aktivitas yang disyariatkan, yaitu yang pertama adalah menunaikan zakat fitrah pada waktu malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Terus kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri di waktu pagi harinya. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Akan tetapi dalam kondisi situasi COVID-19 saat ini, nampaknya aktivitas-aktivitas yang sebelumnya rutin kita lakukan akan mengalami sedikit gangguan. Nah, sedikit gangguannya ini karena apa nih? Mungkin disebabkan karena di sebagian wilayah di Indonesia ini ada yang mengalami PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Tapi ada juga yang bahkan kemudian lockdown. Jadi lockdown itu sama sekali tidak mengadakan kegiatan di masjid apapun, hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas kecil saja. Bahkan kemudian ada yang sampai tidak mengadakan sholat Idul Fitri, tidak menyelenggarakan sholat Idul Fitri yang mengumpulkan skala besar, akan tapi dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah. Bolehkah semacam itu? Para pemirsa di mana saja Anda berada, kalau kita melihat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri, dari syarat sah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka pada dasarnya sholat Idul Fitri itu bisa dilaksanakan tidak harus dengan berjamaah, akan tetapi boleh dilaksanakan dengan sendiri. Ya, karena bisa dilaksanakan dengan sendiri, maka tidak banyak ketentuan yang berlaku dalam sholat Idul Fitri. Termasuk dalam hal ini, kalau misalkan dilaksanakan sendiri, maka tidak perlu yang namanya khutbah. Jadi tidak perlu namanya dua khutbah. Loh, Pak, bukankah sholat Idul Fitri itu disamakan dengan sholat Jumat? Ada yang menyamakan dengan sholat Jumat. Ya, memang sholat Idul Fitri kadang-kadang disamakan dengan sholat Jumat dalam hal gugurnya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat kalau Idul Fitrinya itu terletak pada waktu hari Jumat dan berlaku untuk penduduk yang jauh. Akan tetapi dalam hal syarat dan rukun pelaksanaan sholat Idul Fitri ini tidak sepenuhnya apa yang berlaku dalam sholat Jumat itu berlaku di dalam sholat Idul Fitri. Contohnya misalkan adanya dua khutbah. Adanya dua khutbah ini kalau dalam Jumat itu merupakan syarat sah atau syarat wajib untuk pelaksanaan sholat Jumat. Karena dua khutbah dalam Jumat itu merupakan pengganti dari 2 rakaatnya sholat zuhur. Sementara 2 rakaat berikutnya itu menjadi pengganti 2 rakaat bagian dari sholat zuhur yang lain. Sehingga kemudian sholat Jumat itu menjadi penggantinya dari sholat zuhur. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada sholat Idul Fitri. Dalam sholat Idul Fitri, khutbah ini tidak menjadi prasyarat bagi kewajiban pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri tanpa khutbah pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Sehingga kemudian kalau misalkan kita melaksanakan sendiri, tidak bisa hadir ke masjid, melaksanakan sendiri di rumah bersama dengan keluarga, maka hukumnya sudah termasuk melaksanakan bagian dari yang disyariatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah sholat Idul Fitri. Sebenarnya masih banyak lagi untuk hal-hal yang lain. Untuk hal-hal yang lain yang bisa kita laksanakan di dalam situasi COVID-19 saat ini,
yang menyebabkan kita itu menjadi terhalang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelumnya kita misalkan kalau silaturahim dengan jalan saling bertemu, mungkin dalam kondisi COVID-19 seperti sekarang ini kita tidak lagi bertemu, tetapi cukup dengan tegur sapa melalui telepon dan lain sebagainya. Apakah itu sudah cukup? Maka dalam hal ini sebenarnya kalau misalkan untuk permohonan maaf, insya Allah sudah cukup. Akan tetapi dalam hakul adami, kalau misalkan ada sesuatu yang terambil oleh kita sehingga terus kemudian kita meminta maaf kepada orang lain, maka dalam hal seperti ini kita meminta maafnya sebenarnya tidak cukup dengan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga harus mengembalikan hakul adami yang sudah terambil oleh kita kepada mustahiknya. Demikian untuk sekilas kajian Islami pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.